Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke kota Mekah, Madinah dulu namanya Yasrib. Mengucap salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode yang insya Allah gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Nah, sahabat Ruang Nalar At-Taqwa, kali ini kita di sini akan membahas tentang visi, misi, tujuan, serta masih banyak lagi yang akan kita bahas. Tentunya jangan kemana-mana, stay tune terus dan tonton sampai akhir supaya tidak terlewatkan. Nah baik, untuk selanjutnya karena narasumber kita sudah berada di sini gitu ya, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Hajah Neni Nurlaila LCMAG. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bunga? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Ya, semoga Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Ibu ya. Ngomong-ngomong terkait podcast kita kali ini gitu ya Bu. Kita ingin tahu dulu nih, gimana sih kesibukan Ibu gitu ya sehari-hari dalam menjalani, Ibu kan bukan hanya sekedar dosen ataupun ketua gitu ya Bu, tapi juga sebagai seorang istri. Nah gimana sih cara Ibu gitu ya untuk menjalani itu semua gitu? Bisa sharing-sharing ke kita gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa ma fihi ibratan li ulil albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, terkait kegiatan Ibu mungkin ya, bukan kesibukan ya. Kegiatan Ibu terus di bulan Ramadan ini, ya, untuk kegiatan utama tentunya seperti umat Islam yang lainnya, Ibu melaksanakan puasa, kemudian sholat taraweh, tilawah, gitu. Bahkan di 10 hari terakhir menyempatkan juga untuk ikut iktikaf gitu ya, walaupun cuma beberapa jam, tidak sering gitu ya, ataupun tidak lama gitu. Itu di 10 hari terakhir, terutama di tanggal-tanggal ganjil itu insya Allah disempatkan. Kemudian ya karena Ibu memang memiliki peran juga sebagai ibu rumah tangga gitu ya, tentunya harus bisa memastikan bahwa urusan rumah tangga juga keluarga bisa diselesaikan begitu. Seperti ibu-ibu yang lain menyiapkan sahur, menyiapkan berbuka dan hal-hal lainnya kebutuhan di rumah tangga. Kemudian selain itu juga tugas Ibu sebagai dosen tentunya mengajar tiap hari bahkan ya, kemudian berkantor, datang ke kampus untuk menunaikan tugas Ibu sebagai seorang ketua, terutama di sini di STIT At-Taqwa Ciparai. Tapi untuk kegiatan kampus, alhamdulillah minggu ini terakhir ya. Jadi menjelang Idul Fitri ini kita libur sampai pekan ini. Jadi, bisa lebih difokuskan lagi untuk mengisi kegiatan akhir Ramadan ini. Ya di bulan Ramadan ini sebenarnya ini memang indahnya Islam begitu ya. Jadi kita bukan hanya dituntut untuk terus ibadah gitu ya, sholat terus tilawah dan yang sebagainya, tapi Islam itu mempermudah, tidak menyulitkan gitu. Segala sesuatu atau segala kegiatan yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah gitu ya. Jadi kegiatan kita di rumah, di kampus, insya Allah itu bisa bernilai ibadah. Bahkan kegiatan podcast ini mungkin ya, insya Allah. Karena yang penting pekerjaan itu pertama diniati dengan ikhlas karena Allah, kemudian pekerjaannya itu atau aktivitas itu bukan suatu hal yang dilarang oleh Islam, kemudian tidak mengabaikan dan melalaikan kegiatan ibadah mahdoh kita, sholat, puasa, kemudian dilakukan dengan baik, dengan ihsan, insya Allah akan bernilai ibadah. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya berarti tergantung niatnya juga ya Bu ya. Segala sesuatu itu tergantung dari niat kitanya gitu ya. Iya, oke. Nah, terkait ini Bu, terkait visi misi STIT At-Taqwa sendiri gitu ya Bu. Nah, apa sih yang menjadi tujuan awal atau penggerak gitu? Para pendirinya tuh apa gitu? Iya.
baik Ibu awali dengan tujuan ya, Ya. tujuan dari para pendidik atau perintis Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyat Taqwa Jepara ini. Tentunya tujuan fundamentalnya itu berakar dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Jadi para pendiri tentunya berniat ingin menjadi mitra strategis bagi pemerintah untuk bisa memberikan pendidikan yang berkualitas ya bagi masyarakat, terutama di wilayah Kabupaten Bandung ini, di sekitar Kecamatan Ciparai, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Pacet, Kertasari, Balena, dan sekitarnya begitu. Dan bertempat di Kecamatan Ciparai ini tentunya ini juga salah satu tujuan dari para pendiri, ingin memberikan akses yang mudah gitu ya bagi masyarakat sekitar Kabupaten Bandung, terutama daerah Ciparai dan sekitarnya, untuk bisa mendapatkan pendidikan tinggi gitu ya, yang mudah, yang terjangkau, dan ada di lingkungan kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke kota ataupun ke tempat yang lebih jauh begitu ya. Seperti itu. Itu kaitan dengan tujuan. Kemudian kaitan dengan visi. Nah, ini visi yang sekarang sedang yang ada di STT Taqwa Jepara ini adalah baik visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyat Taqwa Jepara ini adalah terwujudnya pusat pengembangan sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang berkarakter religius, intelektual, dan berakhlak karimah di Jawa Barat pada tahun 2026. Itu visi dari STT Taqwa Ciparai. Sedikit ingin Ibu terjemahkan ya kata-kata kunci di dalam visi tersebut. Yang pertama ada ahli, kata ahli. Jadi STT Taqwa ini memiliki visi ingin menjadikan lulusannya itu ahli gitu ya. Alumni itu ahli dalam bidang pendidikan pengajaran. Yang dimaksud ahli di situ adalah bahwa mereka menguasai dan memahami dan menguasai bidang kependidikanan atau ilmu keislaman dan ilmu kependidikan gitu ya. Jadi lebih ke kaitan dengan kognitif pengetahuannya gitu ya. Jadi kepakaran ya. Jadi penguasaan materi, penguasaan teori, penguasaan konsep, metodologi yang kaitan dengan pendidikan Islam. Kemudian ada kata kompeten di situ. Kompeten itu lebih kepada kemampuan untuk menerapkan keahliannya tadi, gitu ya. Kalau tadi lebih kepada penguasaan ilmu pengetahuannya, pengetahuan keislaman dan pengetahuan pendidikan. Nah, kalau kompeten itu mampu menerapkan, gitu ya, menerapkan keahlian tersebut di lembaga pendidikan atau di praktek mengajar, begitu ya. Seperti itu. Jadi bukan hanya aspek kognitifnya saja di situ, tapi ada keterampilan dan sikap yang harus dimiliki sehingga bisa memiliki sebutan kompeten begitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau melihat dari standar nasional, seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik adalah kemampuan untuk mengajar, begitu ya, menjadi pendidik. Di antaranya dapat merencanakan pembelajaran, misalkan ya, kemudian strategi pembelajaran, pengelolaan kelas, evaluasi pembelajaran, dan lain sebagainya. Itu kemampuan pedagogik, untuk kompetensi pedagogik. Kalau kompetensi kepribadian memiliki kepribadian yang baik, gitu ya. Jadi ya berakhlak karimah, guru itu berwibawa, kemudian arif, gitu ya, jujur, kemudian memiliki integritas tentunya, dan hal yang penting lagi adalah menjadi teladan bagi peserta didik, seperti itu. Jadi harapannya lulusan STT Taqwa itu memiliki kompetensi kepribadian, ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kalau kompetensi profesional ya tadi penguasaan ilmu, gitu ya, ilmu tentang keislaman, ilmu tentang pendidikan, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi alumni ataupun lulusan STT Taqwa memiliki kompetensi
mampu berkomunikasi, mampu beradaptasi, mampu berinteraksi, baik dengan peserta didik nantinya ataupun dengan sesama pendidik gitu, di lembaga yang nanti dimanapun mereka mengabdi seperti itu. Nah itu kaitan dengan visi ya. Ya. Oh, tapi ada kata-kata kunci lainnya, ada religius, intelektual, dan akhlak karimah. Kalau religius artinya taat gitu ya dalam menjalankan agama, akidah kuat, ibadahnya rajin dan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kemudian menerapkan nilai-nilai keislaman tentunya dalam segala aktivitasnya. Kemudian kalau intelektual itu ya tadi penguasaan ilmu ya. Kalau akhlak karimah memiliki akhlak-akhlak terpuji ya. Atau kalau dalam istilah lain yang tadi religius, intelektual, dan akhlak karimah itu kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional ya. Itu kata-kata kunci yang ada dalam visi. Adapun dalam mewujudkan visi tadi sebagai langkah operasionalnya, nah, misinya itu adalah pertama kita menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang tadi, yang religius, intelektual, dan berakhlak karimah. Kemudian yang keduanya adalah melaksanakan penelitian yang bermanfaat tentunya bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran. Kemudian yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dan yang keempat adalah menjalin kerjasama ya, baik di lingkungan regional, nasional, bahkan internasional, baik itu pemerintah atau swasta seperti itu. Itu kaitan dengan tujuan, visi, dan misi. Ya Ibu, Masya Allah sekali ya, semakin menarik gitu ya. Ternyata STIT At-Taqwa itu bukan cuman didirikan hanya dari sekedar namanya teh visinya yang sangat meningkat gitu ya, tapi misinya juga sangat Masya Allah sekali gitu ya Bu ya. Iya, semakin menarik nih teman-teman. Nah untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ya Bu ya. Kemudian di STIT At-Taqwa ini tuh ada program studi apa aja sih Bu? Dan program studi yang adakah program studi yang menjadi ikon gitu yang di STIT At-Taqwa ini? Iya. Program studi yang diselenggarakan di STIT At-Taqwa Ciparai ini ada 2 program studi, yaitu program studi pendidikan agama Islam, disingkat dengan PAI, dan program studi pendidikan Islam anak usia dini, disingkat dengan PIAUD. Kalau ditanya ikon, dua-duanya ikon lah, karena kita ikonnya pendidikan gitu ya, dan dua-duanya pendidikan gitu. Kan nama sekolah kita kan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, jadi dua-duanya fokus kepada tarbiyah seperti itu. Nah kalau PAI memang fokusnya untuk menghasilkan lulusan yang nanti menjadi calon guru agama atau ahli dalam bidang keislaman dan bidang pendidikan Islam seperti itu. Dan nanti mungkin bisa mengabdi di di lembaga formal ataupun non formal gitu ya, sekolah ataupun di lembaga non formal. Kemudian kalau PIAUD, nah itu untuk mewujudkan atau ya menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang pendidikan anaknya itu anak-anak usia dini, yang mana itu adalah fase emas gitu ya, pertumbuhan anak itu sangat penting sekali. Dan untuk PIAUD tidak terbatas kepada nanti jadi guru PIAUD, guru PAUD gitu ya, tapi juga bisa berkiprah di lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Bahkan bukan hanya sebagai guru, bisa saja menjadi konsultan pendidikan anak gitu kan, ataupun menulis buku-buku anak gitu ya, dan bahkan menjadi pengelola lembaga PAUD seperti itu. Masya Allah sekali. Iya Ibu, baik. Kalau untuk status akreditasi ini atau program At-Taqwa, kenapa akreditasi itu penting gitu ya bagi sekolah tinggi ilmu tarbiyah ini gitu? Mungkin kan ada beberapa yang kayak akreditasi ya udahlah gitu aja gitu. Nah, tapi kan kita itu selalu mengusahakan gitu ya untuk akreditasinya tuh yang terbaik gitu ya Bu. Nah, kira-kira kenapa gitu Bu? Iya. Akreditasi. Ya. STIT At-Taqwa secara institusi kita sudah terakreditasi ya, alhamdulillah. Institusi terakreditasi dengan nilai B kemarin. Kemudian untuk
PAI-nya, program studi PAI, akreditasinya nilainya adalah baik sekali, memiliki predikat baik sekali, dan yang PIAUD itu baik ya. Jadi alhamdulillah baik institusi ataupun prodi yang ada di bawah naungan STT Atakwa Ciparai terakreditasi semua ya. Adapun apa pentingnya akreditasi, tentunya ini sangat penting untuk lembaga tinggi ya, karena akreditasi itu semacam kayak apa ya, kayak lambang kualitas begitu ya. Nah, jadi kalau suatu perguruan tinggi sudah terakreditasi, itu menandakan bahwa perguruan tinggi itu sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Standar nasional perguruan tinggi, seperti itu. Yang apa namanya, tentunya ijazahnya juga resmi, legal, dan berkekuatan hukum ya tentunya. Jadi akreditasi itu juga bisa menjadi evaluasi bagi perguruan tinggi untuk bisa lebih mengembangkan dan meningkatkan mutu kampus ya, seperti itu. Jadi intinya akreditasi itu adalah jaminan mutu pendidikan ya, karena dengan akreditasi akan banyak keuntungan yang bisa didapat oleh mahasiswa. Pertama misalnya untuk misalkan ada mahasiswa lulusan S1 dari perguruan tinggi kita STT Atakwa Ciparai, karena perguruan tinggi kita sudah terakreditasi, maka ketika mau melanjutkan S2, nah biasanya menjadi syarat gitu ya untuk bisa mendaftar itu dan sudah di kampus yang terakreditasi gitu. Jadi syarat untuk daftar S2 mungkin juga, ataupun bisa juga sebagai syarat untuk bisa mendaftar menjadi CPNS nanti ya. Ataupun mendapatkan beasiswa dan untuk melamar kerja juga, baik di lembaga, di instansi atau di perusahaan-perusahaan, baik BUMN ataupun swasta, bahkan di lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah gitu ya. Kalau nanti mau mengajar di sana biasanya menjadi syarat bahwa mahasiswa itu lulus dari program studi yang terakreditasi, seperti itu. Ya, berarti akreditasi itu sangat penting. Sangat penting sekali. Iya, betul. Makanya mohon doa juga, sekarang sedang proses pengajuan untuk akreditasi PAI, karena kan pembaruan gitu ya. Jadi ada setiap akreditasi yang sebelumnya dibarukan lagi dengan pengajuan akreditasi yang baru, seperti itu. Dan sekarang sedang proses pengajuan akreditasi PAI, seperti itu. Mohon doanya supaya ya semoga berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil terbaik, bahkan unggul gitu ya. Amin, insya Allah. Seperti itu. Iya, ini sangat menarik sekali ya Bu. Kemudian Bu, mungkin teman-teman yang lainnya juga pada mau tahu gitu ya tentang fasilitas akademik maupun non akademik untuk mendukung gitu ya pengembangan diri mahasiswa. Nah, di kampus kita tuh ada apa aja sih Bu? Gitu. Ya, baik, terkait fasilitas yang ada di kampus STT Atakwa ini, yang pertama tentunya ke ruang kelas ya, yang representatif, cukup representatif lah, karena dilengkapi dengan proyektor, kemudian whiteboard gitu ya, dan sebuah kelengkapan untuk pembelajaran termasuk TV untuk media ya, media pembelajaran. Kemudian juga selain itu ada kantor dosen ya, ruang dosen, ruang pimpinan, ruang TU, kemudian aula ya untuk kegiatan gabungan seluruh mahasiswa. Kemudian fasilitas musola dan toilet terpisah putra dengan putri gitu ya. Kemudian perpustakaan tentunya, dan juga lab ya. Ada lab micro teaching, ada laboratorium untuk micro teaching, ada untuk komputer, ada lab bahasa, dan area parkir mungkin ya, area parkir dan ruang terbuka tentunya untuk mahasiswa bisa kumpul-kumpul, bisa istirahat gitu ya. Oh, berarti selain paket komplit gitu ya Bu, selain dekat jaraknya juga semua fasilitasnya sudah tersedia ya Bu di sini ya. Alhamdulillah. Oh, ada lagi, ada ruang dema juga ya. Oh iya. Ruang dema. Iya. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian untuk ininya seberapa besar sih Bu peran dosen gitu ya dalam membentuk kualitas mahasiswa di sini gitu?
Iya. Kan tidak terkait dari muridnya aja gitu ya Bu, dari mahasiswanya aja, tapi peran dosennya juga sangat penting gitu ya Bu. Iya, baik. Kaitan dengan dosen yang mengajar di STT At-Taqwa, perlu saya informasikan juga, alhamdulillah STT At-Taqwa Ciparai memiliki dosen yang memiliki kualifikasi S2 dan S3 begitu ya. Masya Allah. Ya, dan mereka S1-nya dan S2-nya dari berbagai perguruan tinggi, lulusan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Bandung, dari di luar Bandung ya, ada yang lulusan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada juga lulusan dari UPI Bandung, kemudian ada dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dari Uninus begitu ya, dari Unisba, dan juga ada dosen dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan beberapa kampus swasta juga yang tidak bisa saya sebutkan semuanya gitu ya. Dan yang mengajar di STT At-Taqwa semua berkualifikasi minimal S2 dan S3. Dan sekarang yang S3 ada 6 orang ya, doktor di kampus kita, dan insya Allah di tahun ini insya Allah akan ada tambahan 3 dosen lagi yang mudah-mudahan tahun ini bisa menyelesaikan S3-nya. Dan tentunya target kami ingin supaya seluruh dosennya bisa meraih gelar S3 gitu ya. Masya Allah. Iya. Nah, ini kaitan dengan peran dosen tentunya sangat berperan penting ya, sangat berperan penting untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, karena dosen selain mengajar mereka juga melakukan bimbingan, melakukan pembinaan gitu ya, pembinaan, bimbingan dan juga pendampingan kepada mahasiswa. Jadi setiap dosen itu memiliki mahasiswa bimbingannya begitu ya, baik itu bimbingan akademik, bimbingan ibadah, bimbingan tilawah, bimbingan tahfiz bahkan ya, kemudian bimbingan non akademik juga gitu. Masya Allah sekali ya Ibu, ternyata dosen-dosennya juga sangat-sangat berkualitas gitu ya, bukan hanya sekolahnya saja. Iya, Masya Allah. Baik, nah untuk keunggulan gitu ya Bu ya, keunggulan dan prestasi dari STIT At-Taqwa Ciparai ini tuh apa aja sih Bu yang sudah diraih gitu oleh kampus kita ini? Baik, kaitan dengan prestasi dari STT At-Taqwa Ciparai, tentunya yang paling utama yang saya berikan apresiasi untuk STT At-Taqwa, STT At-Taqwa ini telah meluluskan alumni lebih dari 2.500 gitu ya, sejak berdirinya sampai sekarang. Tentunya itu suatu pencapaian yang luar biasa, apalagi melihat dari kiprah para alumni, mereka benar-benar bisa berkarir gitu ya di lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di instansi-instansi luar pendidikan gitu ya. Ada yang menjadi kepala sekolah gitu kan, banyak menjadi kepala sekolah, menjadi guru, mengelola lembaga bahkan gitu. Ada juga yang menjadi pegawai di BUMN gitu ya, di Kementerian Agama. Ada juga yang sedang melanjutkan S2 sampai S3 gitu ya, seperti itu. Jadi beragam ini kiprah para alumni, dan itu tentunya suatu pencapaian bagi STT At-Taqwa bisa bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas gitu ya. Kemudian penghargaan ataupun prestasi lain yang pernah diraih oleh STT At-Taqwa tentunya banyak ya, tapi diantaranya yang bisa Ibu sampaikan di sini seperti penghargaan dari forum operator bahwa STT At-Taqwa beberapa tahun yang lalu atau 1 tahun ke belakang ini ya, merupakan institusi yang mendapatkan penghargaan pelaporan terbaik pada Dikti begitu ya, swasta, dengan jenis swasta. Kemudian prestasi mahasiswa tentunya banyak, ini diantaranya ini yang levelnya internasional ya. Ketika STT At-Taqwa mengirimkan peserta magang internasional di Thailand Selatan, ada seorang peserta magang dari STT At-Taqwa yang menjadi peserta terbaik gitu ya. Padahal ketika itu pelaksanaannya adalah kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, sekitar 6 atau 7 perguruan tinggi
negeri dan swasta di Indonesia berkolaborasi untuk magang di Thailand Selatan gitu ya. Dan dari selama pelaksanaan magang itu ada penilaian dan yang terbaiknya dari STT Ataqwa Ciparai. Itu tentunya sangat membanggakan ya. Kemudian prestasi-prestasi lainnya baik dalam bidang seni seperti itu ya, kemudian karya ilmiah, apalagi olimpiade, kemudian olahraga juga dan lain sebagainya bisa diraih oleh STT atau mahasiswa dari STT Ataqwa Ciparai. Ya, itu banyak jadi tidak bisa Ibu sebutkan satu-satu ya. Ya saking banyaknya ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya, ternyata STT Ataqwa itu bukan cuman meluluskan lulusan terbaik gitu ya, tapi juga orang-orangnya tuh ternyata mencetus orang-orang yang kreatif, inovatif dan kerja keras mungkin ya Ibu ya, seperti itu. Dan satu lagi, STT Ataqwa juga meraih penghargaan dari Kopertais wilayah 2 ya tahun kemarin sebagai kategori mahasiswa terbaik dalam kegiatan internasional. Wow, Masya Allah sekali. Karena ya tadi ada kegiatan yang kami ikuti atau mahasiswa ikuti di Thailand. Baik Ibu, wah terima kasih banyak, ini semakin menarik ya teman-teman ya tentunya. Nah Ibu, terkait ini informasi penerimaan siswa baru, apakah ada hal-hal yang mungkin harus kita sampaikan supaya mahasiswa baru itu semakin yakin gitu ya untuk mendaftarkan diri di kampus kita tercinta ini gitu? Ya, baik untuk tahun akademik 2026 dan 2027 yang akan datang, STT Ataqwa Ciparai sudah membuka pendaftaran mahasiswa baru ya. Jadi yang ingin tahu informasinya tentang STT Ataqwa bisa searching di website ya, stataqwa.ac.id ya. Kemudian juga bisa langsung kontak person ke 0813 9477 0994. Kemudian juga bisa langsung datang ke kampus begitu ya, atau tanya-tanya langsung kepada para mahasiswa atau alumni dari STT Ataqwa Ciparai seperti itu. Dan sekarang sedang membuka gelombang 1. Jadi gelombang 1 itu dari 1 Januari sampai 30 Juni 2026. Dan nanti gelombang 2-nya 1 Juli sampai 30 Oktober 2026 seperti itu. Ya baik sekali ya, untuk teman-teman yang masih bingung gitu ya mau mencari perkuliahan di mana, nah bisa ya hubungi nomor di bawah ini untuk pendaftaran selanjutnya. Baik Ibu, terkait prestasi ini tentu tidak lepas dari dukungan jaringan gitu ya Bu ya. Nah bagaimana sih STT Ataqwa Ciparai ini menjalin kerjasama dan jaringan baik dengan industri, pemerintahan maupun mitra internasional? Ya baik, untuk kerjasama, STT Ataqwa Ciparai telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi ya yang relevan dengan program-program akademik dan non akademik di STT Ataqwa Ciparai untuk melaksanakan terjemahan perguruan tinggi ya, seperti untuk pengajaran itu kerjasama dengan berbagai sekolah ya untuk pelaksanaan praktek pengalaman lapangan ya, PPL bagi mahasiswa. Kemudian juga untuk pengabdiannya kerjasama dengan berbagai kecamatan dan desa untuk pelaksanaan KKN, dan juga kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi serta perusahaan untuk menunjang program-program akademik dan non-akademik lainnya, baik itu di tingkat regional, nasional, dan internasional. Dan yang internasional, alhamdulillah STT Ataqwa juga telah bekerja sama dengan beberapa kampus dan sekolah, bahkan pesantren begitu ya, bahkan di beberapa tahun yang sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya, kami dosen-dosen Ataqwa melakukan kunjungan ke 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan diantaranya untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi, baik itu yang ada di Singapura,
Kemudian yang di Thailand itu ada beberapa perguruan tinggi seperti Prince of Narathiwas University ya di Narathiwa, kemudian Yala Rajabat University di Yala, kemudian juga beberapa sekolah seperti Chongrangsat Twitaya School di Patani ya, kemudian Sambunsat School dan juga Patanasan ya, Patanasat School, dan ada ini apa namanya Persatuan Persait disebutnya ya, Persatuan Alumni Indonesia Thailand seperti itu. Dan dari hasil kerjasama tersebut, alhamdulillah Sidat Taqwa bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswinya untuk melaksanakan magang ya, praktek mengajar waktu itu selama 2 tahun berturut-turut, selama 3 bulan ya, 3 bulan untuk menjadi pengajar, menjadi pembimbing. Bahkan ada beberapa mahasiswi kita STT At-Taqwa yang posisinya di Universitas Yala dan Narathiwas itu sebagai asisten dosen begitu ya. Ya, sebagai asisten dosen, bahkan aktif dalam berbagai kepanitiaan dan juga kegiatan seminar baik di universitas ataupun di sekolah di Thailand itu gitu ya. Dan di kampus sendiri kerjasama diantaranya dengan beberapa pembicara ya, dari ada yang 1 tahun yang lalu kita mengadakan seminar dengan pembicara dari Amerika, dari Maroko, dari Tunisia, dan itu dengan penandatanganan MOU dan pelaksanaan seminar dan kolaborasi penelitian juga yang dilakukan seperti itu. Berkaitan dengan kerjasama ya. Oke, baik Ibu. Nah, udah di penghujung acara gitu ya Bu. Nah, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin Ibu sampaikan untuk lulusan-lulusan SMA yang akan datang tuh pusing gitu ya, atau bingung mau sekolah di mana. Nah, bisa Ibu ini pesan dan kesan. Ya. Baik untuk para calon mahasiswa ya, mudah-mudahan bisa bergabung dengan STT At-Taqwa, karena saya kira bahwa masa depan yang cerah itu bukan sesuatu yang langsung jatuh dari langit gitu ya, hadiah jatuh dari langit begitu saja, tapi perlu diperjuangkan. Masa depan yang sukses atau masa depan yang cerah itu bagaikan puncak gitu ya, sebuah puncak yang memang hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mau mendakinya gitu ya. Jadi untuk meraih kesuksesan di masa depan perlu diperjuangkan. Dan karena itu mari bergabung di STT At-Taqwa Ciparai, karena di sini mahasiswa bukan hanya dibekali dengan ilmu saja, tetapi juga pemahaman, penghayatan, dan juga penerapan dari ilmu-ilmu tersebut, gitu ya. Jadi di STT At-Taqwa adik-adik sekalian akan mengikuti proses perkuliahan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi akan mengikuti perkuliahan selama kurang lebih 3,5 tahun ya, atau 4 tahun ya, 7 semester atau 8 semester, akan mengikuti proses perkuliahan dengan berbagai mata kuliah yang memang sudah siap untuk disajikan bagi para calon mahasiswa atau mahasiswa yang belajar di STT At-Taqwa Ciparai seperti itu. Ya, mungkin itu untuk calon mahasiswa baru. Semoga ya bisa bergabung di STT At-Taqwa, kita belajar, kita tingkatkan kemampuan diri, kualitas diri begitu, dengan belajar di STT At-Taqwa Ciparai. Wah, tuh teman-teman. Jadi gak ada puncak yang gak bisa kita taklukin gitu ya, selama kita mau mendakinya gitu. Nah, baik Ibu, Masya Allah, tabarakallah, ini sangat bermanfaat sekali gitu ya bagi untuk teman-teman yang belum tahu gitu tentang STIT At-Taqwa Ciparai Bandung. Baik, mungkin untuk selanjutnya saya izin berpantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kebun petani, siangnya mampir ke Cendana. Terima kasih banyak kepada Ibu Hajah Neni. Semoga tetap cantik membahana. Masya Allah.
Ya baik sahabat Ruang Nalar At-Taqwa, stay tune terus ya untuk episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang mau mendaftarkan diri ke STIT At-Taqwa, boleh hubungi nomor di bawah ini atau bisa ke kampusnya langsung gitu ya. Itu tidak jauh dan sangat strategis, bisa kalian cari di Google Maps ataupun yang lainnya. Saya Bunga Angela pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.